Kaya boleh, tetapi caranya itu yang penting. Dan untuk apa kamu kaya? Selamat pagi semuanya. Ya, pagi ini dalam waktu yang singkat kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca dalam Amsal pasal 28 ayat 5 sampai 6. Ya, Selin baca, udah ketemu dengan keras. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Oke. Ada dua kata penting yang harus kamu ingat dan itu negatif. Dari ayat ini jangan dilakukan. Ya. Yang pertama orang jahat. Orang jahat nggak tahu keadilan, kata firman Tuhan. Kenapa tidak tahu keadilan? Karena dia memiliki ambisi dan ego yang berlebihan tanpa melihat kebutuhan dan hak orang lain. Ya, misalnya koruptor. Dia nggak pikir kebutuhan rakyat. Gara-gara pejabat mengkorupsi dana untuk pembangunan wilayah misalnya, jadi tidak dibangun wilayahnya, rakyat juga yang susah, betul? Jalannya nggak bagus, pejabatnya kaya raya. Nah ini kejahatan, itu salah satu contoh. Pokoknya banyak kejahatan ya di muka bumi ini, itu pasti tidak memikirkan keadilan bagaimana untuk menyenangkan orang banyak. Yang ada menindas. Itu orang jahat. Itu yang pertama dalam ayat ini. Ya. Dan yang kedua, orang kaya yang berliku-liku jalannya. Ya. Yang enggak jelas arah tujuannya. Boleh enggak kaya? Boleh. Coba siapa yang setuju boleh kaya? Angkat tangan. Bolehkah kaya? Boleh. Boleh. Bagus, jangan ragu-ragu, boleh. Tetapi kekayaan seperti apa yang kamu mau bangun ke depan? Yang baik. Ingat, hindari yang namanya menghalalkan segala cara. Karena itu bagian dari sikap orang jahat juga, tanpa memikirkan keadilan. Kalau kamu bisnis jangan niat neraca serong. Tahu neraca serong? Tahu neraca? Kamu pernah ke pasar? Kalau kamu beli bawang 1 kilo, dia akan timbang. Itu neraca. Artinya pembeli beli 1 kilo tapi kamu timbang 9 ons. Lalu kamu bilang ini 1 kilo. Jujur atau tidak? Tidak. Ini gambaran saja. Kalau kamu nanti jadi businessman, businesswoman, hati-hati. Ya kan? Banyak businessman, businesswoman karena mau kaya, cepat-cepat kaya, dia membuat keuntungan sebanyak-banyaknya tapi menghancurkan orang dan melakukan kecurangan. Ya, yang seharusnya kamu bisa kasih lebih murah supaya orang lain bisa dapat lebih banyak untung. Ya. Tapi kamu lakukan kenaikan harga yang sangat meningkat. Lakukanlah sewajarnya sesuai dengan pasaran. Atau kamu buat produkmu di atas lebih bagus tapi di bawah kurang bagus. Sehingga harganya semua sama. Ada itu dulu. Kita beli bawang 1 karung misalnya dari mandor. Di atasnya bagus bawangnya.
50%, di bawahnya kecil-kecil. Sehingga kalau pedagang beli itu dijual lagi, kasihan dia. Hanya sebagian aja yang bagus, sisanya yang nggak bagus, dia yang tanggung kan? Nah itu neraca serong. Lebih baik bilang di atas sebagus bu, tapi di bawahnya agak kecil-kecil dikit. Jadi pedagang yang menjual itu nanti bisa memikirkan harga yang harus dia terapkan. Itu kalau bisnis kamu untung, rekan bisnismu juga untung. Karena di mana-mana ada yang bisnis, dia untung, rekan bisnisnya buntung. Mengalami kerugian, emang kamu aja yang butuh makan. Emang kamu aja yang butuh uang, dia juga butuh, ada keluarganya kan. Itu makhluk sosial yang baik. Makanya hindari kejahatan, hindari ya proses untuk mendapatkan kekayaan ya yang curang. Paham? Ya. Makanya ayat yang ke-6 katanya lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Ingat karakter disinggung di sini. Betul tidak? Lebih baik miskin, yang penting bersih kelakuanmu nak. Tapi kalau bisa kaya. Kaya bukan memperkaya diri, tapi Tuhan yang beri. Kalau Tuhan berikan kamu kekayaan, berarti Tuhan punya maksud. Hidup kita ini gini loh, seperti jembatan. Kamu mau menghubungkan hidupmu kemana? Ke orang susah kah? Ke orang sakit kah? Atau kemana? Nah, kalau orang susah, kamu sebagai jembatan, artinya berkat Tuhan yang mengalir kepadamu, itu kamu salurkan sebagian. Paham? Ya, itu dia jembatan. Seperti bangsa Israel sebagai jembatan untuk keselamatan seluruh bangsa. Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang ditentukan untuk menjadi alat Tuhan. Makanya banyak nabi dari mereka. Coba cek. Banyak nabi dari Israel. Abraham adalah bapak kita, betul? Secara daging tidak. Artinya dia jembatan. Abraham diberkati, kamu juga akan diberkati. Kalau kamu diberkati, orang sekitarmu juga diberkati. Kalau kamu diberkati, anakmu kelak, keluargamu kelak juga diberkati. Makanya doakan orang tuamu. Kalau orang tuamu diberkati, pasti kamu kecipratan. Betul? Itu doakan, dukung orang tuamu. Pasti untuk anaknya. Percayalah orang tuamu itu udah mentok. Enggak, gimana ya? Impian itu cuma satu. Bagaimana supaya anaknya itu hebat itu. Coba, semua orang tua yang bekerja keras pasti untuk anaknya, betul? Itu harus hormati itu kebaikan. Tapi ingatkan lagi, jangan sampai melakukan kecurangan untuk mencari uang. Kaya boleh, tetapi caranya itu yang penting. Dan untuk apa kamu kaya? Nanti dikasih kekayaan, sombongnya minta ampun, menghina orang susah. Dasar orang miskin. Lu miskin banget sih. Ini gua nih orang kaya, kipas-kipasnya aja pakai uang. Gambar Bapak Presiden Soekarno. Wah, sombong kali. Kipas-kipasnya sudah ada AC ya. 10 lembar, 100.000. Yang lain, aduh iya ya panas. Uang 5.000. Tisunya 5.000. Itu pun disembunyikan. Kesannya tisu, ternyata uang 5.000. Hindari kejahatan ya, dan carilah Tuhan supaya kamu diberkati Tuhan. Dan persiapkan dirimu untuk mencapai masa depan. Kekayaan berkat Tuhan akan menyusul
Percayalah, menyusul. Kalau karaktermu sudah baik, hanya orang yang berkelakuan bersila yang siap menerima berkat Tuhan. Kamu siap? Angkat tangan. Supaya Tuhan berkati kalian dari sekarang. Tuhan akan pakai kalian. Ya. Oke, terima kasih. Dan terakhir, kekayaan itu tidak selalu diukur dengan uang. Kebesaran hati juga itu adalah kekayaan seseorang. Kebaikan hati juga adalah kekayaan seseorang. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth